Ya, terpuji nama Tuhan, kita akan mensimulasikan protokoler kesehatan ibadah di Rumbun GBKP Pontianak. Kita lihat jemaat datang memasuki gedung gereja. Ketika jemaat memasuki gedung gereja, jemaat sudah harus memastikan sudah memakai masker sebagai pakaian dari rumah. Begitu sampai dilakukan termoscan untuk mengukur suhu tubuh. Begitu di bawah suhu normal, jemaat dipersilakan untuk bercuci tangan terlebih dahulu, bercuci tangan. Nah, kita lihat jemaat berikut datang diukur suhu oleh petugas. Ya, begitu suhu di bawah suhu normal, dipersilakan untuk mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Ya, kita lihat jemaat berikut. Masih dilakukan pengukuran suhu tubuh. Ya, nah, petugas tetap mengingatkan bahwasannya masker tetap harus dipakai. Jangan ditaruh di bawah dagu, apalagi dalam kantong. Ya, kita lihat ada jemaat masuk. Nah, ternyata suhu jemaat di atas suhu normal. Dan diberikan edukasi oleh petugas, lebih baik beribadah di rumah saja. Dan mengingat usia daripada jemaat sudah di atas 60 tahun. Ya, kita melihat ada seorang jemaah yang memasuki gedung gereja, tetapi tidak menggunakan masker. Maskernya kenapa tidak bawa, Pak? Ini kami sediakan masker ya, Pak. Besok minggu dibawa ya, Pak. Ya. Jemaah yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat seorang jemaat memasuki gedung gereja sudah menggunakan masker. Ketika diukur oleh petugas, ternyata suhu tubuh di atas suhu normal. Dan petugas memberikan edukasi lebih baik beribadah, tetapi jemaah masih tetap ngotot untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Tetapi setelah diberikan pengertian oleh petugas, jemaah tersebut dapat menerima. Selain untuk bermanfaat untuk diri sendiri, begitu juga untuk jemaat yang lain. Terima kasih. Ya, begitu jemaah sudah dilakukan termoscan, sudah melakukan cuci tangan dengan tangan yang kering, disambut oleh seorang majelis, memasuki dalam gedung gereja dan akan diarahkan oleh seorang majelis untuk tempat duduk yang diduduki. Kalau kita lihat di dalam gedung, sudah setiap kursi sudah ada diberi tanda. Tanda silang adalah tanda untuk tidak diduduki. Kami ulangi, tanda yang diberi tanda silang untuk tidak diduduki. Jadi ada ruang kosong di antara yang diberi tanda silang, itulah yang untuk diduduki oleh jemaah. Kalau kita lihat kursi yang ini di tengah diberikan tanda silang. Kalau kita lihat di depannya di kedua sudut, berarti jemaat dipersilakan duduk untuk di tengah. Kalau kursi yang di belakang tadi, jemaat bisa duduk di setiap sudut kursi yang sudah disediakan. Seperti yang kami sudah utarakan sebelumnya, pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Ini merupakan pintu utama. Setiap jemaah yang mau masuk melalui pintu utama akan disambut oleh seorang majelis dan diarahkan untuk duduk. Ini merupakan pintu masuk. Nah, begitu usai ibadah ataupun ada kepentingan lain atau mau ke toilet, jemaah tidak diperbolehkan lagi keluar dari pintu masuk, tetapi harap keluar dari pintu yang sudah disediakan untuk pintu keluar. Nah, ini pintu sayap kiri dari jemaat adalah pintu keluar untuk jemaat keluar begitu usai ibadah. Jadi untuk menghindari physical distance, untuk penerapan physical distance, pintu masuk dan pintu keluar berbeda.
Jadi pintu utama merupakan pintu masuk dan pintu sayap kiri merupakan pintu untuk jemaat keluar dari gedung gereja. Dan disarankan begitu menyentuh apapun di dalam gedung, kita membiasakan untuk menggunakan hand sanitizer. Kita membiasakan penggunaan hand sanitizer di dalam gedung gereja. Kita taruh di dalam telapak tangan, kita usap, begitu juga di punggung tangan. Nah, kami berharap kepada seluruh jemaat sebaiknya tidak menggunakan aksesoris berlebih, baik itu jam tangan, cincin, kalung, ataupun aksesoris lain yang melekat di dalam pakaian maupun di dalam tubuh. Karena itu merupakan virulensi ataupun tempat melekatnya virus yang sulit untuk dibersihkan dengan desinfektan maupun sabun. Jadi kami himbau sekali lagi kepada seluruh jemaat, penggunaan aksesoris yang melekat di pakaian maupun melekat di tubuh lebih baik dihindari. Seperti jam tangan, cincin, kalung, ataupun segala sesuatu yang melekat di tubuh maupun di pakaian. Terima kasih.